Tapi sebelum ke dia, sebenarnya yang nge-review orang itu bukan kita-kita ya, bukan berdua ini. Bukan berdua. Tapi ini nih. Ketuanya tuh dia sebenarnya, ketuanya. Wow. Dia. Awalnya dengan bukannya gue mau ngomongin orang nih. Nanti gitu ya. Nanti gitu ya. Tapi titik-titik gitu lah situ. Lu tahu nggak sih? Iya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Iya. Maksudnya laki gue masa pulang duluan dibanding gue Oh, gitu iya, dong. iya. Gue nggak mau lah. Gue pengen jadi istri dan ibu yang baik. Nggak salah denger. Nggak salah denger. Pengen jadi ibu dan istri yang baik. Baik, ya. Pengen berarti ini belum nih. Ya, balik lagi bersama gua Abu Abe di Podcast Unik, podcast by Universitas Krishna Dwi Payana. Asik. Senang banget nih. Ya, jadi seneng undang ya. di sini. Jadi gua di sini digeruduk sama tiga pemasaran Unkris. Gue pengen tahu dong nama kalian, terus mungkin teman-teman lain belum kenal. Lu nih siapa nih, semua nih abang-abang, kakak-kakak nih. Emang belum ada yang kenal sama kita ini? Belum dong, belum pasti. Rugi dia, kadang nggak kenal kita. Iya, rugi. Tapi kalau gua sama ini nih pasti pada kenal orang. Enggak, pede banget lu. Gue yakin. Oh, admin Unkris ya? Iya, Oh iya, yang admin biasa Unkris. cecer. Oh, admin Unkris yang ini ternyata. Kita berdua Admin Unkris. Jadi admin Unkris ini. Kenalan dulu dong, siapa, terus kerja apa, bidang apa gitu. Oke, yang dari Oke. paling senior siapa? Oh, kalau senior sih sebenarnya Mas Agus. Cuman kalau dari marketingnya Nah. sendiri, gua lebih dulu dari marketingnya. Oke, boleh. Oke, perkenalkan, nama gua Irfan, Muhammad Irfan Yudi. Gua dari Fakultas Ekonomi juga, dan gua di bidang marketing, lebih tepatnya di bagian di marketingnya, benar marketing. Oh, itu jelas banget sih ya. Jadi marketing di bidang marketing. 2 kali marketingnya tuh. 2 kali. 2 kali marketingnya. Saking marketing banget, jadi 2 kali marketingnya. Yang lanjut. Siapa yang mau kenalin? Paling partner gua biasanya yang buat promosi ke sekolah-sekolah nih, temen gua. Nih. Oke. Ke sekolah-sekolah SMA berarti. Ya, SMA, Iya, SMK, SMA. MA. Tapi kayaknya enaknya promosinya ke SMP gitu. Jadi udah tahu dia Itu kejauhan. program jangka panjang. Program jangka panjang Unkris selalu ada di hati anak-anak yang lain. gitu. Anaknya berarti well prepare banget ya. Prepare. Parah. Negeri nggak usah, yang penting Unkris. Udah kenalan dong, Mbak. Oke, dari aku ya. Halo semua, kenalin nama saya Heninda Ambariani. Saya biasa dipanggil sama Ambar. Yang biasanya suka lihat, udah pernah lihat belum video YouTube, bukan video Unkris yang terbaru yang di Reels, yang joget-joget, yang outfit rektorat, nah itu ada gue. Pada nanyain juga nih ya. Halo. Iya, pastinya pada nanyain. Pada nanyain. Bagi kontaknya, Pak, Kak, IG-nya apa? Oh, gitu. mohon maaf, udah sold out. Iya. Mungkin di lain kesempatan ya. Enggak. Jangan. Oke, gue itu ada di tim pemasaran, di bawahnya Kak Irfan dan Kak Agus. Gue membantu mereka berdua untuk mempromosikan Unkris itu. Ya itu sih, pokoknya apa yang mereka mau, apa yang mereka minta, misalnya Bar tolong ini, oke, apapun deh, karena gue di bawah kalian jadi oke, gue siap melayani kalian semua, asal Siap. melayaninya dengan kerjaan ya, bukan yang lain loh. Wow. Yakin siap nih, yakin. Yakin. Siap, walaupun gue suka ngedumba masih lebih tepatnya. Ujung-ujungnya ngedumel tapi dikerjain gitu ya. Oh, iya dong. Mending kan ya Gua daripada kan anaknya tanggung ngedumel jawab. tapi nggak dikerjain. Guys, ini kalian di Unkris TV bukan di pemasaran loh. Jangan gosip dong. Satu lagi, gue Apa? juga punya tugas Tugasnya apa? di pemasaran, gibahin orang. Itu di beda lain aja ya, jangan di sini. Mungkin lebih tepatnya bukan gibah. Apa? Mereview orang. Mereview orang. Review. Bener. Oke, ini kan Mbak Ambar udah, sekarang Mas Agus. Oke. Tapi sebelum ke dia, sebenarnya yang nge-review orang itu bukan kita-kita ya, bukan berdua ini. Bukan Apa? berdua. Tapi ini nih. Ketuanya tuh dia sebenarnya, Wow. ketuanya. Iya. Awalnya dengan bukannya gue mau ngomongin orang nih. Nanti gitu ya. Tapi titik-titik gitu lah situ. Lu tahu nggak sih? Iya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Iya. Padahal itu udah rahasia umum semua tuh. Rahasia umum semua. Tembok berbicara. Iya.
Ini kapan kenalin yang kalau gini nih? Kalau Ini gua nggak kebanyakan perlu- ketawa Itu ya. ya. Kalau gua nggak perlu memperkenalkan, udah pasti dikenal. Siapa iya. bang namanya? Dikenalkan, gitu. Masa? Kalau orang udah berbicara Unkris, wih siapa dulu alumninya dari Oi. Fakultas Ekonomi. Iya. Nah, saya Siapa ini, gue ini biasa dipanggil Agus. Agus. Sekarang gue ini aktif di Rektorat Unkris ya, bergabung sama rekan-rekan nih, ada Bro Irfan sama Mbak Ambar gitu kan. Kebetulan baru gabung nih, masih baru lahir. Bang, Perlu banyak belajar. Ini ngomongnya agak deketan biar Oh yang gitu. lain. Iya. Makanya nih yang mahalan dikit dong. Iya. Ini Jadi nggak perlu deket-deket ya. Iya. Masa harus begini? Iya. Ya, kita emang tergantung budget aja. Oh ya, nih gue pengen nanya nih. Kan kalian kan memilih kerja di Unkris ya. Kenapa nih? Padahal kan kerjaan banyak gitu, maksudnya kayak misalnya jadi di bank atau jadi konten creator yang lain gitu misalnya. Itu kenapa milih di Unkris? Siapa dulu nih? Yang Siapa? lebih senior. Ya tadi kan yang pertama kan Mas Irfan. tapi Sekarang kalau untuk yang lebih kerja, Iya, lebih coba. senioran Mas Oh Agus. gitu. Oke. Kalau gue pribadi kenapa awalnya milih Unkris itu, ya kan? Karena gua dari kuliah itu merasa udah dibesarkan gitu kan, dibentuk sama Unkris. Gitu. Mantap. Jadi kiranya gua nih harus membesarkan Unkris. iya. Mantep. Bangga dong Jilatannya gua. mantep ya. Gue bangga gitu. sama alma mater. Oke. Itu ya karena bangga jadi maunya di Unkris aja gitu. Iya, Oke. bangga. Coba dari terus Mbak kenapa nih? Gua. Iya. Wah, ceritanya tuh panjang. Singkat aja jangan panjang. Ntar gue bisa terharu. Ntar nih. part 2 adanya nih. Ini pada part 2-nya nanti Oke. Mbak. Kenapa gue milih di Unkris? Sebelumnya gue itu udah pernah coba kerja di banyak di media, lebih tepatnya gue bekerja di media-media. Cuman kalau di media itu kan kerjanya tuh pulang malam ya. Sedangkan gue itu udah punya anak, udah punya suami. Gue mikir kenapa ya, kalau misalkan gue pulang malam ya gue nggak bisa maksudnya laki gue masa pulang duluan dibanding gue Oh, gitu iya, dong. iya, Gue iya. nggak mau lah. Gue pengen jadi istri dan ibu yang baik. Nggak salah denger nih. Nggak salah denger. Pengen jadi ibu dan istri yang baik. Baik, ya. Pengen berarti ini belum nih. Proses, proses. masih Proses, proses, proses. ya kan. Nah, terus gue berpikir, yaudah gue kerja apa ya? Gue pengen kerja deh di kampus. Kebetulan nyokap gue juga kerja di kampus nih, tapi bukan kampus ini. Adalah, maksud gue. Ada, iya. Iya. Iya kan. Nah, terus gue mikir, dan Unkris tuh juga dekat dari rumah gue coba apply lah, keterima Oke. gitu. Masuklah di pemasaran. Oke, itu langsung masuk di pemasaran. Enggak sih sebenarnya, panjang lagi Oh, panjang. ceritanya. Yang itu nggak perlu diceritain. Oke, iya iya. oke, Itu oke. panjang. Oke, Itu berat- bagian dari sejarah. itu. Oh, Sejarah, aduh. Bagian dari sejarahnya gue di sini. Iya, iya. Sekarang Mas Sekarang Irfan. Mas Ivan. Kalau gua, jujur gua semasa kuliah di sini, gue juga udah aktif di marketing Unkris, bantuin lebih tepatnya Ibu Eni ya untuk mempromosikan ke SMA. Dan kenapa gua masih kerja di Unkris? Karena Unkris itu gua dapat kuliah di Unkris dan gue juga harus bagaimana caranya Unkris itu dikenal di masyarakat itu di anak-anak SMA, karena yang mengenal Unkris ini rata-rata orang tua. Iya betul. Kalau anak-anak SMA pasti Unkris, Universitas Kripik Singkong. Iya, Universitas bener, Triadi, Universitas iya. Kristen gitu. Iya iya betul Nah, betul. disitulah Betul. tugas gua dan teman-teman marketing ini untuk menjelaskan Unkris itu apa dan Unkris itu kenapa bisa ada Unkris, kenapa harus kuliah di Unkris kayak Oke, gitu. itu sama kayak visi Unkris TV ini Bang sebenarnya. Apa tuh? Pengen ngujudin Unkris itu jadi pilihan utama ya swasta ya, Ya, tanpa yang mana sih yang nggak pengen negeri gitu, pasti kan pengen negeri betul, semua. betul. Nah, tapi gue maunya Unkris ini jadi pilihan swasta pertama gitu. Pengen kemana? Unkris karena ada apa? Unkris TV gitu. Mantap, Itu keren ya. mantap. Keren ya. Ya, oke. Keren lah. Terus kan pemasaran ini kan pasti memasarkan Unkris kan ya intinya. Nah, pasti kerjanya kan yang kita tahu, mungkin semua tahu, cuman pas pengen penerimaan mahasiswa baru nih. Mungkin kan taunya gitu. Tapi sebenarnya kerjanya apa sih, kan dalam setahun ini kan setahun banyak nih. Nggak cuman promosi kampus doang dong, berarti kerjanya apa sih gitu? Oke. Kalau dari segi kerjanya sendiri, mulai dari mempromosikan ke SMA, ke instansi baik pemerintah ataupun swasta kan. Terus
apa namanya dari promosi itu kan lebih ke pendaftaran juga. Jadi kita marketing tuh banyak sampai tugasnya. Salah satunya untuk mempromosikan pelayanan, dan kita tuh lebih mengutamakan melayani bukan dilayani. Kayak gitu. Berarti Ya, ini garda terdepan dari Unkris ini Mantap. sebenarnya ya. Iya. Bener. Kita Ya. tulang punggung. Tulang punggung, iya. Unkris. Iya benar. Tapi jangan salah juga nih, di marketing sendiri ketika mahasiswanya banyak, marketing lupa orang. Maksud orang-orang lupa terhadap marketing. Oh iya benar. Tapi ketika mahasiswanya lagi turun nih, ini Marketing nih yang gara-gara dihujat. marketing nih. Oh, iya. Marketing pasti yang Pasti kena ya, pasti kena ya. yang pertama disalahkan adalah marketing. Oh, Tapi iya. ketika mahasiswanya lagi banyak, yang pasti yang ya ini gara-gara gua ke Oh, ini iya, gua ini, iya, gitu iya, kan. itu. Pasti lah tahu lah teman-teman yang kayak Iya. gimana gitu kan. Curhat Kayak ya. gitu. Ntar kita Curhat lah pastinya. ngomongin ya gitu seru kayaknya ntar. Tapi ini pemasaran ini juga rangkap jadi humas juga nggak sih? Jadi yang hubungan dari Masyarakat. rektorat ini lewat pemasaran ini nggak? Enggak. Oke, jadi di rektorat sendiri kan kita ada namanya bidang humas dan marketing ya. Iya. Nah di sini itu ada Kabag, kepala bagian humas dan marketing, itu dipimpin sama Ibu Eni. Oh iya. Nah terus di bawahnya itu kan ada kepala urusan, ada kepala urusan marketing dan kepala urusan humas. Nah kalau untuk kepala urusan marketingnya di saya dan untuk humasnya di Mas Agus. Oh iya. Mas Agus tuh lebih ke kerjasama, nanti Mas Agus yang menjelaskan. Oh iya, Terus gimana tuh? kalau- Kan penting banget humas kan, jadi koneksi dari rektorat ini ke fakultas-fakultas atau keluar bagus kan gitu ya. bagus, Ya, betul. itu. Kalau Mbak Ambar nih apa kan dua nih udah ada nih. Nah, tapi Mbak Ambar ini ya kita nggak bisa Gua tuh menyuplai. jalan kalau nggak ada Mbak Ambar, Oh, karena iya. Mbak Ambar benar-benar ngebantu kita banget gitu. Oh Ini iya. sangat berguna hidupnya. Iya. Apalagi ketika ada mahasiswa baru untuk pelayanan bagus banget. Gak usah, lu Fleksibel gak ya. usah meninggi-ninggikan gue di Iya. sini. Pokoknya emang bener kan untuk pelayanan Mbak Ambar lebih Ya. itu. Bahkan Bahkan di luar kenapa? Di tim marketing itu yang paling aktif ya Ambar ini. Enggak, Mbak, enggak, bohong. Baik dari medsos ataupun dari pelayanan istilahnya yang konvensional ke WA gitu kan. Nah. Mbak Ambar ini ataupun email marketing juga Mbak Ambar juga. Gue hanya meluruskan, misalkan mereka tuh menurut gue kayaknya pemikiran kalian tuh misalnya mereka berdua tuh kayak terlalu konvensional atau apa. Gue meluruskan dengan gaya-gaya masa kini, misalnya gak usah lu pakai misalnya misalnya blast WA atau untuk Oh, iya. informasi atau misalnya lo bikin apa, coba kita bikin flyer atau bikin apa, kita paid promote di Instagram atau gimana. Pokoknya kalau gue sih, kalau gue ya untuk di pemasaran gue lebih ke sosial medianya, Sosial gimana media. cara Oh, iya, mempromosikan di apa sih Digital marketing di ya, digitalnya digital tuh kayak gimana. Oh, berarti kalau misalnya dua orang ini kan, kalau dua kan nggak ganjil ya, kayaknya kurang ya. Berarti kalau tiga votingnya kan enak gitu. Bener nggak kan? Kalau tiga kan votingnya duanya iya, satunya enggak kan berarti Oh, iya. Gitu. Iya, Kalau iya, dua bener, kan bener, nggak ada bener. pilihan Nggak ada gitu. Iya, benar-benar. Betul ya, seperti itu. Sama gue yang bikin rame sih sebenarnya lebih tepatnya. Katanya kalau ketawanya Mbak Amber sampai intensif ini ya. Sampai Katanya Iya. itu. Itu dari rektorat sampai pintu gerbang ujung kedengeran. Kedengeran. Tapi kalau gak ada gue nggak rame. Iya Oh, kan? iya. Bahkan kalau kalian tahu nih, salah satu pimpinan kita Oh, ada lah ya. ada lagi lah kan, ya. ada lah pimpinan. Tapi jauh ruangannya kan Oh, dari jauh sini. banget, jauh banget, Jauh banget. jauh banget. Beda Sampai- RT, beda RT. Buset. Sampai nanya gini kan, kalau Mbak Ambar nggak masuk tuh ketahuan, nggak ada suaranya gitu. Oh iya. Pokoknya kalau rektorat sepi, oh berarti Ambar lagi nggak masuk. Iya. Oh gitu. Aduh. Terus nih pertanyaan paling pamungkas nih. Apa tuh? Bambang lah ibaratnya, Bambang Pamungkas ya. Enggak sih. Terus target pemasaran dari kalian ini apa sih? Targetnya kan nggak mungkin anak SMA doang nih, misalnya anak-anak yang gap year kan. Gap year tuh apa ya? Kayak lulus SMA setahunnya lagi kan Kerja. Dia kerja kerja dulu dulu. ya. Kerja Itu kan itu sebenarnya kuliah. ya sebenarnya target pemasaran itu siapa sih? Ada target nggak? Oke, target sendiri ya pastinya ya udah pasti SMA, SMK, SMK. sama MA di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi, lebih Pasti ya. mengutamakan di situ. Iya. Tapi selain di situ kita juga bekerja sama dengan beberapa instansi baik pemerintah ataupun swasta. Itu pastinya karena ya kita juga bukan mahasiswa kelas pagi doang atau reguler pagi gitu Oh, kan. iya. Tapi kita juga ada yang kelas karyawannya baik kelas malam ataupun kelas Sabtu. Oh. Dan bahkan kita juga untuk yang instansi ataupun yang kelas karyawannya kita untuk lanjutan ke S2 ataupun ke S3-nya. Kayak gitu.
omongannya Mungkin ada ini benar-benar tambahannya. pemasaran banget ya pemomongannya. Dia tuh udah ahli banget. Oh, iya. Dia tuh senior. Tapi untuk lebih jelasnya nanti ada Mbak Ambar atau Mas Agus untuk menjelaskan atau apa kekurangannya bisa dijelasin sama mereka. Iya. Udah cukup jelas belum? Udah cukup jelas. Udah cukup jelas Gila, kan? keren banget gitu maksudnya. Ini marketingnya sebenarnya kayak gini gitu. iya. Yang lain nggak ada di kampus lain kayaknya nggak ada gini nih. Sama lah. Tapi kalau biasanya itu ya bahasa kasarnya nih, bahasa Iya, kasarnya iya. gitu. Kerja kita tuh lapangan. Oh, Iya. Door to iya. door, datengin ke SMA buat bagi-bagi brosur. Oh, Ya iya. kan? Nungguin tuh siswa-siswi yang keluar sekolah kita bagi-bagiin, kita bagi-bagiin. Buat siapa? Buat Unkris, Bro. Oh iya. Sama ini sih kalau untuk targetnya sih dan pemasaran tuh juga pengennya tuh Unkris tuh lebih dikenal loh sama masyarakat gitu. Enggak orang-orang kan biasanya kenalnya sama kampus-kampus lain. Gue tuh pengen dengan adanya ke sosial media udah merambah sekarang, Iya. dengan adanya Unkris TV ini, Wah, gue iya pengen nih dong. kita kan udah berkolaborasi Iya, nih. iya. Gue pengen kalau masyarakat terus anak-anak SMA terus pokoknya anak-anak muda sekarang tuh tahu oh Unkris nih, oh Unkris tuh Universitas Krishna Dipayana, dia ada Unkris TV, ada ini gitu. Iya. Targetnya juga seperti itu, jadi nggak cuman orang-orang kan kadang kalau misalkan kita Unkris tuh apa? Unkris di mana ya? Kalau kita pameran tuh suka pada kayak gitu. Oh iya benar. Jangankan di Bekasi yang sini ya, Bekasi yang daerah gua nih Bang, di daerah kota lah, kota sanaan dikit. Masih kota emang. Masih. Bekasi Utara kota, Bekasi Utara kota. Kirain udah desa itu kabupaten. Enggak Babelan bukan. Ini masih kota. Emang bilangnya Unkris itu universitas Kristen ya. Itu tanpa disadarin kita kayak gitu. Ya kita mendengar itu di lingkungan masyarakat, kita mendengar itu. Sering gue bilang di podcast ini banyak kan yang nggak bangga gitu. Lu kuliah di mana? Unkris. Nah itu. Iya. Kalau misalnya gue Unkris nih, punya Unkris TV, punya bangga. ini bangga. Harusnya kan kayak gitu. Kita mewujudkan pengennya 2022 atau 2025 jadi kampus unggulan kan. Amin ya Allah. Itu kan. Amin, Iya, amin. Bantu promosi juga lah. Yoi. Nah terus nih strategi Jitu untuk mendapatkan mahasiswa baru di 2022 yang kalian punya. Mungkin kan belum dirapatin mungkin ya untuk yang lain. Tapi pasti punya dong kayak gue pengen ini nih, gue pengen ini nih. Dari kalian sendiri nih apa strategi Jitunya gitu. Oke, nah ini. Tadi Mbak Ambar udah sedikit menyinggung dengan kehadiran beberapa media sosial kita yang sudah mulai berkembang, meluncur dan terjun di dunia masyarakat ya. Yeah. Terutama yaitu ya kita harapkan itu Unkris ini harus cepat, bukan jalan lagi, kita harus berlari, kalau bisa kalau perlu terbang. Oh, iya. Terbang itu mengikuti revolusi perubahan dunia, revolusi digital. Oh gitu iya. kan. Karena kan masyarakat kita saat ini itu segala pusat informasi melalui dunia digital. Betul. Gitu. Mungkin brosur aja bisa dibuang kan ya. Benar Kan kalau banget. misal Iya, benar. masa dia mau buang HP kan nggak mungkin. Benar, Iya. Oh itu kalau dari Mas Agus gitu. Coba kalau Sama kalau dari aku karena sekarang orang apa-apa tuh udah kayak males kan lihat kayak cuman kayak Brosur. textbook atau apa gitu. Ya mendingan untuk strategi yang sekarang nih kita lebih main di sosial media Sosial dengan media. cara apa? Atau sekarang kan lagi hits banget sama TikTok atau Reels, kita bisa bikin informasi tentang mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru atau informasi tentang Unkris itu dengan cara konten-konten di TikTok atau di Reels itu kayaknya mahasiswa anak-anak muda tuh lebih nyampe Lebih pesannya ngena gitu, sekarang lebih gitu Oh, iya. dibanding yang cuman kayak dengan brosur atau door to door gitu. Dan mungkin kayak dibikin YouTube kayak gini juga oke. Pokoknya kita harus bikin seviral mungkin sampai apa yang kita sampaikan dibikin konten atau apa tuh tersampaikan ke masyarakat. masyarakat Oke. gitu. Walaupun dalam bentuknya nggak akademisi ya. Benar Ya, sekali. betul. Ya, oke. Itu bagus banget Mbak Marco dari Bang Irfan nih. Digital udah kan ya? Digital udah. Ya kalau gue sih udah cukup dari mereka ya. Iya, sama aja sebenarnya ya. Sama aja. Cuman di kita tuh lebih kayak mengutamakan ya kampus kan ya termasuk kampus yang tertua juga di Indonesia kan. Terus banyak beasiswanya juga kan ya pastinya. Jadi itu lebih mempromosikan
ke mereka-mereka ini, ke SMA-SMA ini ataupun ke digital ini tentang beasiswanya, tentang keunggulan si Unkrisnya sendiri sih kayak gitu. Nah itu yang penting dibalik yang ke semua tadi yang kita bahas tadi itu, yang pertama Unkris juga itu harus memiliki berbagai banyak prestasi. 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 Iya dong. Banyak juga sih. Prestasinya apa nih Bang? Banyak ya? Banyak. Ini kalau saya sebutin maghrib. Oh iya. Salah satunya dari taekwondo kan ya. Iya. Taekwondo kita juara yang internasional juga ada Yang kan di yang di Thailand. Thailand. Di gitu. Thailand udah. Ada. Terus alumni-alumni Banyak lah. kita. Alumni-alumninya keren-keren banget sih. Keren. Keren-keren. Terus kan biasa anak muda sekarang suka bentrok sama masalah keuangan. Tenang aja, di Unkris tuh sefleksibel mungkin untuk masalah keuangan. Betul. Ini contohnya saya. Benar, Oh, gitu. benar Saya sekali. masih mahasiswa. Nyicil dong nyicil ya. Jangankan nyicil, ibaratnya ya? kayak ya bisa lah Oh. ada inilah, maksudnya dispensasi Dispensasi juga bisa. pasti. Setidaknya Unkris open banget Unkris. Open, ya? open banget, Gitu open kan. banget. Buat yang keterbatasan biaya Betul, gitu kan. betul, Ya, betul. oke. Terus juga buat anak-anak SMA bisa kalau udah di Unkris bisa magang di sini juga nih. Benar, Ya. benar Oh, iya. banget. Ya kan? Magangnya Tempat dapat duit magang lagi. Iya, dapat makan ya ibaratnya. Masa dapat nasi bungkus dong. Iya. Ya jangan ntar gue yang gue yang bayar dong ntar. Tapi Ya. kan di kita sendiri kan beasiswanya banyak banget ya, mulai Oh dari iya, peringkat. benar. Maksudnya Iya. yang buat teman-teman SMA ini yang baru lulus ada yang mulai dari peringkat 1 sampai peringkat 10 juga isinya ada lah gitu. Oh kan. gitu. Ada. Iya. Wah, pastinya. Terus kenapa ada- nggak pakai itu dulu gua? Aduh. Ada Tapi juga- emang lo ranking? Enggak. Ya iya, ngapain lo begitu? Kelihatan dari tampang lu sih. Iya. Nggak ada ranking, nggak ada Iya, ranking. tapi Ya. juara di hati semua penonton kok. Ah. Waduh. Tapi kan isinya kan Nah. kalau di beasiswa sendiri ada yang sampai 100% kan kayak Oh, gitu. iya. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oh iya, pasti Iya. semua beasiswa mah seperti itu, di kampus-kampus lain juga gitu. Oke, gue mau ada closing statement dong. Kenapa orang harus milih Unkris nih? Harus milih Unkris. Tunjukin kalau maksudnya pernyataan kalian tuh Unkris banget gitu loh, apa gitu. So, closing statement sebelum kita menutup acara ini. Siapa duluan? Siapa dulu? Om Ayo. Pimpa Siapa? sama Pimpa, Yoga. Cincuit deh, cincuit. Nah, ayo siapa dulu? Coba dulu. Yang udah lama dong di. Iya, betul. Enggak. Lama di Tapi kan pemasaran. kalau untuk yang lebih lama di Unkrisnya sendiri gitu kan ada senior gua. Itu Ya udah yang dari malah. lo dulu deh. Iya. Host di sini host lagi host ini. Kan masih mahasiswa. Enggak. Masih mahasiswa. Ya closing statement. Sebagai mahasiswa. Oh ya. Oke, gak. Gue jadi gue yang ditanya. Ini gimana nih? Teman-teman tolong dong. Lo kita ngerjain kan? Oke, closing statement gua. Pemasaran oke. Apa? Kan promosi ini juga kan. Ini promosi Unkris sama promosi pemasaran? Pemasaran dulu. Pemasaran yang membuat Unkris menjadi oke gitu. Oh, iya. Kalau nggak ada pemasaran kan sungguh mati aku jadi Jadi pemasaran. Ya, itu slogannya itu slogannya. Nah lanjut dong, ini closing statement. Apa yang Ayo, apa pengen dong, apa dikasih ke penonton-penonton? Mungkin penontonnya ada anak-anak SMA. Penontonnya masih ada anak SMP bisa juga kan? Kenapa? Bisa juga nggak Jadi kalau SMP dari sekarang, wah dia Unkris TV-nya keren tuh. Waduh. Oke, gue boleh di Unkris aja. Iya, bisa. Promosi terus. Terus. Jangan kasih kendor. Nah, Cinda. Gimana nih closing statement? Siapa Ayo, duluan? closing. Siapa Ayo. duluan? Mas Agus aja dulu. Oke. Daripada nggak ada yang ngomong kan kelamaan. Iya. Gue ngomong duluan. Oke. Untuk para adik-adik yang ingin berkuliah nggak usah pusing ya. Karena mungkin ada adik-adik yang salah satu tadi sudah disebutkan kepentok biaya. Unkris itu sangat open sekali terkait dengan biaya. Terus kalau dengan prestasi gitu kan, kampus untuk belajar itu untuk mengembangkan diri, mengembangkan karakter. Kalian nggak harus di negeri, di swasta pun bisa jadi. Nah salah satunya di Unkris gitu kan. Kalau soal bagaimana sukses atau tidak suksesnya seseorang itu tergantung pada diri kita sendiri. Betul. Mantap. Lembaga, Aduh. kalau soal lembaga pendidikan Unkris nggak kalah bro. Betul. Lahirnya dari tahun 1952. 1952. Sampai sekarang masih. Udah lahir belum lu? Belum. Belum lah. Beda. Masih di dengkul. Ya, enggak. Orang tua belum lahir. Orang tua belum lahir. Beda 7 tahun sama hari kemerdekaan Indonesia ya. Udah 7 tahun dong. Oh iya. 7 iya, tahun pas merdeka Unkris ada nih 7 Iya. tahun Oh, gitu. oke. Yang lain dong. Apa? Pan. Pak, silakan lagi. Silakan. Oke, kalau menurut gua bangga jadi alumni Unkris dan gua bangga dari bagian Unkris.
Itu aja. Oke. Toh. Iya, berarti alumni Unkris juga bisa kerja di sini kan ibaratnya ya bisa ya. Yang Oh, pasti bisa. kalau dari Unkris sendiri, kalau istilahnya gini, alumni bisa disalurkan kerja kembali lagi. Oh. Kalau dianya aktif, Iya. EPK-nya bagus dan dia bisa komunikasi ataupun apa? Bukan komunikasi apa? Apa tuh? Kolaborasi. Ngasih apa? Ngasih sudah lupakan kamu lagi apa. Iya. Udah lanjut. Relasi. Relasi ya. Kayak Oke. gitu sih. Keren dari, banget da- itu. dari Unkris untuk Unkris ya, Bang? Iya, Dari betul. Unkris. Biasanya kan kalau yang dulu dari kita untuk kita, kalau bukan kita siapa lagi? Mantap. Itu harusnya closing statement yang ada di Mbak Ambar nih. Kok gue Harusnya ini terakhir harus bagus nih. Ya udah nanti lo edit ya. Lo edit ya. Ayo. Gue bingung nih Nih jujur. gongnya nih. Ya, gua bingung. Gongnya. Pegangan kalau bingung pegangan. Pegang gini. Gue bingung nih, gue sebenarnya gue pengen closing statement apa. Yang jelas gue cuma pengen pesan sama adik-adik di luar sana, jangan pernah kalian tuh judge misalnya swasta, gue nggak mau sama swasta, gue pengennya negeri, atau swastanya ini nggak terkenal gini-gini. Lu jangan pernah ngejudge sesuatu itu dari luar. Kayak misalkan don't judge book by its cover, gitu. Lo harus lihat gitu. Kalau misalkan lo cuma kan Unkris, kalian ada teman coba kita ke Unkris. Unkris apa itu? Berarti kan lo kan lo nggak tahu tuh. Lo cuma bisa ngejudge nggak terkenal gini. Lo coba masuk ke dalamnya, lo coba kulik atau lo coba cari tahu tentang Unkris tuh ada apa aja sih, maksudnya fakultas-fakultasnya atau prestasinya, terus kelebihannya dan keunggulannya atau itu apa gitu. Yang jelas pokoknya yang bisa gue pesan ke kalian semua, jangan pernah takut untuk dengan biaya, atau jangan pernah takut untuk aku belum mau kuliah dulu soalnya aku nggak ada biaya atau apa. Kalau kita pasti akan ngebantu kalian Unkris itu pasti akan ngebantu kalian dengan sebisa kita. Kalau kita bisa membantu untuk diringankan biayanya, ya kenapa enggak gitu. Yang jelas kalian yang penting mau dulu untuk kuliah gitu ya. Kalau menurut aku belajar. kalian tuh jangan pernah takut untuk kuliah, maksudnya kalau bisa kalian itu harus punya gelar di dalam hidup kalian. Gitu. Jangan pernah gue udah selesai, gue udah lulus SMA, gue nggak mau, gue langsung kerja aja. Iya. Jangan, sayang banget gitu. Betul. Seperti kalian mereka berdua nih sudah S2. Kalau ini belum selesai. Itu closing statement bagus nih buat saya. Ya kan? Belum selesai udah bisa ke sini ya kan, untuk menyelesaikan semuanya nanti. Ya kan, udah keren banget. Tapi kan. justru ini adalah bakat, ya makanya kan? Kuliah belum selesai, Iya. tapi mampu berkontribusi pada kampus. Ternyata lu ada hikmahnya. Iya. Ya. Berarti nggak usah selesai aja. Jangan dong. Pokoknya itu ya teman-teman, kalian juga kalau misalnya kampus di sini bisa berkarya seperti ini, walaupun belum lulus bisa berkarya bareng-bareng sama kita semua gitu. Intinya sih Unkris aja deh ya. Ya nggak sih? Oh iya, harga mati. Slogan kita dong. Apa tuh? Unkris Jaya. Unkris Jaya. Unkris aku bangga. Oke, sampai jumpa di podcast unik selanjutnya. Dadah. Dadah.